Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Saya mau kasih pesan saudara semua. Ya. Saudara, belajarlah kalau berdoa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Amin. Jadi walaupun saudara pinter bisnis apapun, jangan andalkan itu. Kita andalkan Tuhan. Amin. Nah, pengalaman hidup saya dalam tugas 10 tahun, saya bayangkan, saya belajar dari ilmu militer dari mana? Tidak ada. Saya tidak ada bekal dari ilmu militer. Nah, tetapi dulu saya pernah dilatih kakek saya sebelum bertobat. Kan mantra-mantra, setan-setan, santet-santet gitu tuh sebelum bertobat. Ya. Tapi saya dikasih pengetahuan sama kakek saya kan, karena kakek dulu adalah peta pembela tanah air. Ya. Lalu dia berkata apa? Dalam hidup ini satu. Teori apapun nomor 2. Yang nomor 1 adalah kamu benar jalan. Amin. Nah, makanya setelah saya bertobat, walaupun pengetahuan saya di militer tidak banyak, 10 tahun saya lakukan. Berdoa, Tuhan, saya tidak mampu tanpa Engkau. Amin. Dan puji Tuhan, 10 tahun berhasil, satu pun tidak pernah gagal. Nah, itu semua adalah anugerah Tuhan. Makanya saudara, dalam bisnis, dalam apapun juga, andalkan Tuhan. Penting dalam hidup ini, ingat, sekarang ini kan resesi di depan mata. Krisis ekonomi di depan mata. Ya. Jadi pesan saya, pertama, jangan utang bank. Ya. Pokoknya apapun terjadi bertahan. Ya. Kedua, ini pesan saya yang kedua. Kedua, pegang uang rupiah secukupnya saja. Karena ingat, saat ini kan hampir semua negara mengalami resesi. Berarti banyak akan mengalami inflasi. Nah, kan nilai mata uang setiap tahun ada inflasi. Betul. Jadi megang rupiah secukupnya. Nah, ketiga, pesan saya yang ketiga, ingat, kelola tanah sebaik-baiknya. Ya. Sekarang semua belajar berkebun di rumah masing-masing. Kenapa? Ingat, supaya ada kerjaan. Haleluya. Ya, pokoknya nanam lombok lah, nanam apa itu, kangkung, nanam terong. Nah, pokoknya harus ada kesibukan. Amin. Supaya tidak setiap hari depan tembok, belakang tembok, samping tembok. Dan nanti malah bikin apa? Komentar di mana-mana, san itu malah bikin ribut, betul? Betul. Lebih baik ada kesibukan, dan lebih baik kalau tidak ada kesibukan, beritakan Injil, nyampaikan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Gitu. Amin. Simpel aja hidup ini. Yes. Ini ya, pesan saya ada 3. Ya, Pak. Hidup ini simpel. Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu. Udah cukup. Jadi ulangi Pak, tahu Tuhan,
tahu Tuhan, Ya. artinya apa? Kita tahu siapa yang memberkati kita, Amin. siapa yang menyelamatkan kita, Amin. siapa yang menolong hidup kita. Tanpa Dia, kita tidak bisa. Itu Amin. namanya tahu Tuhan. Oh, Ya kan, Lin? Tuhan. Ya. Yang kedua, Tahu diri. tahu diri. Nah, arti tahu diri apa? Kalau kita ini sudah diberkati Tuhan, kita harus menjadi saluran berkat. Ya. Jangan jadi batu sandungan. Amin. Hidup kita betul-betul menjadi berkat. Amin. Amin. Itu namanya tahu diri sama yang memberkati. Betul? Amin. Dan yang ketiga, tahu malu. Nah, tahu malu. Ya, artinya apa? Jangan bikin malu keluarga dan hidup kita. Amin. Udah, jadi hidup ini simpel aja. Tahu Ya. Tuhan, tahu diri, tahu malu. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Haleluya. Simpel aja udah. Nggak usah banyak teori macam-macam. Udah, itu cukup. Ya. Nah. Oke, kita doa Thomas. Oke, silakan Pak Daud. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya Pak Daud Tony. Selanjutnya kita akan mendengarkan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Mari kita mulai. Mari dorong pengharapan kita bahwa di tahun 2023 ini kita menjadi anak Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ditanam di tepi air menunjuk pengertian bahwa kita ditanam di dalam Yesus sebagai air kehidupan. Bagaimana caranya sebagai orang percaya kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi air? Ayat 7 mengajarkan, 1. Kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu atau bergantung atau bersandar pada Tuhan. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita letakkan pada tumpuan kita. Jadi, mengandalkan Tuhan bertumpu pada Tuhan, menunjuk pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Percayalah, jika Tuhan menjadi tumpuan kita, maka Ia akan sanggup menanggungnya, tidak peduli seberapa besar masalah atau beban yang kita pikul. 2. Kita harus menaruh harapan pada Tuhan. Kata menaruh harapan dalam King James Version menggunakan kata trust yang berarti menaruh percaya atau kepercayaan. Jadi, kita harus mengambil keputusan yang bulat untuk menaruh percaya bahwa hanya dengan Tuhan maka segala sesuatu bisa terjadi. Kita harus mengandalkan Tuhan dulu, bertumpu dulu kepada Tuhan. Baru kita bisa menaruh harapan sepenuhnya trust kepada Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan penyedia kebutuhan kita, tetapi banyak dari kita yang tidak menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dalam melakukan segala sesuatu, baik rohani maupun jasmani, kita harus menaruh trust kepada Tuhan. Ada 2 pelajaran yang harus kita pahami tentang menaruh harapan kepada Tuhan ayat pada saat kita menaruh percaya kepada Tuhan. Percaya itu harus mengalami ujian. Untuk membuktikan apakah kita benar-benar menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan atau hanya sekedar percaya-percaya yang biasa, maka percaya kita itu harus mengalami ujian. 1 Korintus 3 ayat 13-15 menegaskan bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, yaitu ketika diuji dengan api-api berbicara tentang kesusahan, masalah, gesekan yang terjadi dalam hubungan antar sesama jemaat, dan lain-lain. Jadi, apapun yang terjadi di tahun 2023 yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, jangan anggap itu sebagai masalah persoalan, tetapi pandanglah itu sebagai tempat Tuhan menguji pekerjaan kita, baik pekerjaan dalam melayani Tuhan rohani, maupun pekerjaan dalam hidup sehari-hari atau marketplace jasmani. Jika pekerjaan yang dibangun atau dirintis tahan uji, tahan banting, maka ia akan mendapat upah berkat seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tetapi jika pekerjaan yang dibangun itu terbakar tidak tahan uji, maka ia akan menderita kerugian.
Jadi orang yang memutuskan untuk bertahan dalam ujian pasti akan untung. Tetapi ketika kita memutuskan untuk tidak tahan uji, kita akan banyak mengalami kerugian. Oleh sebab itu, jadikan masalah persoalan sebagai bukti kita menaruh harapan trust kepada Tuhan. Contoh, Kejadian 30 ayat 22 hingga 23 mencatat tentang Rahel istri Yakub, yang selama 7 tahun telah belajar menaruh harapan kepada Tuhan supaya ia dikaruniai untuk memiliki anak. Allah ingat doanya dan membuka kandungannya. Jika kita menaruh harapan kepada Tuhan, maka Ia pasti ingat kepada kita, dan jika Allah ingat kita, maka segala sesuatu pasti jadi. Kata ingat bukan menunjuk bahwa Allah pernah melupakan, tetapi ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, maka ingatan Tuhan akan doa-doa kita begitu kuat sehingga kairos atau waktu Tuhan terjadi. Perhatikan peristiwa yang terjadi sebelum Rahel akhirnya memiliki anak, di mana Rahel harus alami ujian dulu. Kejadian 30 ayat 1 hingga 2 mencatat ketika diketahui Rahel bahwa Lea kakaknya telah melahirkan beberapa anak bagi Yakub, maka Rahel menuntut Yakub untuk memberikan seorang anak bagi dirinya, kalau tidak ia lebih memilih untuk mati. Maka marahlah Yakub kepada Rahel dan berkata, ayat akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Akibatnya Rahel memilih jalan sendiri, ayat 3, yaitu memberikan Bilha budaknya kepada Yakub supaya ia melahirkan anak di pangkuan Rahel. Dalam menaruh harapannya kepada Tuhan, Rahel alami ujian dan ia sempat tidak tahan uji. Jadi menaruh harapan kepada Tuhan itu harus alami ujian. Apakah kita memutuskan untuk memilih jalan sendiri atau kita memutuskan untuk menanti dengan sabar sesuai waktunya Tuhan? Orang yang menaruh percaya kepada Tuhan memerlukan keberanian. Contoh, Keluaran 14 ayat 10-15 mencatat ketika diketahui bahwa Firaun dan pasukannya mengejar bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir. Maka sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, ayat janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam hal ini Musa mengajak orang Israel untuk berani menaruh percaya kepada Tuhan. Kata jangan takut, beranilah. Dan kata diam bukan berarti takut dan tidak mau berbuat apa-apa, tetapi menaruh percaya sepenuhnya pada pembelaan Tuhan. Berani yang dimaksud adalah berani karena punya pengalaman dengan Tuhan di masa lalu. Kalau tahun 2016 telah kita lalui karena pertolongan Tuhan, maka beranilah untuk melewati tahun 2023 bersama Tuhan. Jangan pernah melupakan perbuatan Tuhan di masa lalu. Mari pandang dan ingat kesetiaan Tuhan yang menyertai setiap perjalanan hidup kita, sehingga kita punya keberanian untuk melangkah di hari esok dengan tetap menaruh harapan trust kepada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 37 mencatat Daud beri kesaksian kepada Saul bahwa ia berani menantang Goliat karena ia punya pengalaman mengalahkan cakar singa dan cakar beruang. Daud berani menaruh harapannya kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menyertainya mengalahkan singa dan beruang, maka ia percaya bahwa Tuhan juga yang menyertainya untuk mengalahkan Goliat. Yohanes 2 ayat 3 hingga 5 mencatat, ketika Maria mengetahui terjadi kekurangan anggur pada pesta perkawinan di Kana, Maria menaruh harapannya kepada Yesus. Maria berani menyuruh para pelayan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mengapa Maria sangat yakin Yesus bisa melakukan mujizat? Karena Maria punya pengalaman bersama Yesus. Dalam membesarkan Yesus, sejak Yesus masih seorang anak kecil sampai dengan hari itu, banyak pengalaman mujizat yang Maria simpan dalam hati. Amsal 3 ayat 5 hingga 6 percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Mari andalkan Tuhan dan menaruh harapan kita trust hanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, supaya kita menjadi orang percaya yang mengalami berkat seperti pohon yang ditanam di tepi air. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Apabila ada saran, masukan, dan komentar, silakan tinggalkan komentarnya di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati.
Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.